Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai analisis wabah COVID-19 di Kota Depok, Jawa Barat. Sebelum itu, perkenalkan saya Zikra Aulia Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan bertindak selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Dan adapun untuk anggota kelompok, itu yang pertama ada Rika Aulia, yang kedua Empuja Sartiajaya, dan yang ketiga Alia Agini. Oke, baik, untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh Alia. Kepada Alia disilahkan. Yang pertama yaitu latar belakang wabah COVID-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia pada 2 Maret 2020 dengan kasus awal terjadi di Kota Depok, Jawa Barat. Data tahun 2020 menunjukkan Depok mencatat 17.576 kasus positif COVID-19 dengan 424 kematian. Penyebab utamanya adalah kontak dengan warga negara asing yang telah terinfeksi. Peristiwa ini menjadi titik awal penyebaran COVID-19 di Indonesia yang kemudian berkembang pesat ke seluruh wilayah dan menyebabkan lonjakan kasus serta berbagai upaya tanggap darurat nasional untuk menekan penularan. Yuk kenali virus COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 menyebar terutama melalui droplet dari batuk, bersin, atau percakapan. Penularan terjadi lewat masuknya virus ke hidung, mulut, atau mata. Penularan virus ada beberapa cara. Yang pertama itu kontak dan droplet, udara, vomit. Gejalanya yaitu gejala umum yang sering muncul adalah demam 98%, batuk kering 76%, dan kelemahan otot atau mialgia 44%. Beberapa pasien juga mengalami sakit kepala, batuk berdarah, dan diare. Selain itu, gejala pencernaan seperti sakit perut, diare, mual, dan muntah juga bisa muncul pada sebagian pasien. Diagnosa yang pertama yaitu ada pemeriksaan antigen antibodi. Hasilnya cepat tapi kurang akurat karena hanya mendeteksi respon imun, bukan virusnya langsung. Kemudian yaitu ada pemeriksaan RT-PCR, tes utama yang paling akurat menggunakan sampel dari hidung atau tenggorokan untuk mendeteksi materi genetik virus. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rikalia. Sebelumnya baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu adalah strategi pengendalian dan juga pencegahan. Adapun pengendaliannya itu ada deteksi dini atau testing dan tracing. Yang kedua ada isolasi terpusat. Kemudian ada perawatan dan juga penambahan kapasitas kesehatan dan pemberian bantuan sosial. Sedangkan untuk pencegahannya itu, dia menerapkan sosialisasi protokol kesehatan atau 5M, pembentukan kampung siaga COVID-19, penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan juga vaksinasi massal. Adapun pihak yang terkait dalam wabah COVID-19, yang pertama itu pemerintah Kota Depok, di mana Pemkot Depok ini menetapkan status tanggap darurat bencana untuk menghadapi pandemi COVID-19 dan membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Yang kedua ada Dinas Kesehatan dan juga Rumah Sakit, di mana Dinkes Kota Depok bekerja sama dengan 24 rumah sakit di kota tersebut untuk menangani orang dalam pemantauan atau ODP dan juga pasien COVID-19. Kemudian ada Satgas atau Satuan Petugas COVID-19,
Ini dipimpin oleh Dadang Wihana yang bertugas mengoordinasikan upaya penanganan pandemi termasuk merespon laporan masyarakat dan memastikan ketersediaan layanan kesehatan. Kemudian ada Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo. Ini eh, fungsinya tuh untuk menyebarkan bagaimana sih informasi dari COVID-19 terutama di Kota Depok ini secara terbaru, dan yang terakhir tuh ada pihak masyarakat. Kemudian tantangan yang dihadapi dengan penerapan dari misalnya PSBB, protokol kesehatan dan sebagainya itu, tantangan yang dihadapinya kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Contohnya masih banyak yang melaksanakan aktivitas di luar tanpa menggunakan masker, tidak menggunakan hand sanitizer, dan juga membuat kerumunan. Kemudian yang kedua, keterbatasan kapasitas layanan kesehatan. Adanya keterbatasan kapasitas layanan kesehatan ini mengakibatkan meningkatnya meningkatnya pasien COVID-19 karena kurangnya penanganan. Kemudian yang ketiga, kurangnya pelaporan dari masyarakat. Beberapa masyarakat menyebabkan hal tersebut membuat mereka takut untuk melaporkan karena terpapar COVID, sehingga adanya kurangnya pelaporan ini merupakan tantangan yang dihadapi di Kota Depok yang dapat mengakibatkan tingginya yang mengalami virus COVID-19 nih. Yang keempat itu ada import case dari luar kota. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Rika dan Aryan telah menjelaskan materi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Puja. Kepada Puja disilahkan. Baik, untuk poin evaluasi efektivitas terdapat beberapa poin. Ada pertama itu adalah kebijakan PSBB. Hal ini terbukti melalui 4 tahap perpanjangan PSBB. Kota Depok berhasil mengubah status zona merah menjadi zona kuning, yang secara epidemiologi dibuktikan dengan angka reproduksi efektif, yakni telah menurun mulai dari angka 1,39 di tanggal 25 Mei menjadi 0,54 di tanggal 3 Juni 2020. Jadi untuk terpaut dari tanggal 25 Mei hingga 3 Juni itu terdapat penurunan untuk angka reproduksi efektif. Lanjut, yaitu vaksinasi. Vaksinasi menurunkan angka kesakitan dan kematian. Cakupan vaksinasi di Depok meningkat secara signifikan, bahkan vaksinasi booster dijalankan untuk kelompok rentan dan tenaga kesehatan. Next. Selanjutnya untuk evaluasi efektivitas, yang ketiga adalah deteksi dini dan tracing. Kota Depok membangun laboratorium PCR dan menambah kapasitas testing. Penemuan kasus menjadi lebih cepat sehingga isolasi bisa dilakukan segera. Ini membantu memutus rantai penularan, terutama pada masa varian Delta dan Omicron. Untuk evaluasi efektivitas yang lain ialah isolasi terpusat. Wisma Makara UI dijadikan lokasi isolasi pasien tanpa gejala. Hal ini mampu mencegah penyebaran ke keluarga dan juga pada masyarakat yang tinggal di hunian padat. Mungkin bisa next. Nah, adapun kesimpulan dari pemaparan mungkin boleh disampaikan oleh moderator. Saran dari saya untuk evaluasi efektivitas tadi, saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Puja yang telah menjelaskan materi. Dan adapun kesimpulan pada pemaparan materi kali ini yaitu penanganan COVID-19 di Kota Depok melibatkan berbagai pihak dan menghadapi tantangan seperti kepatuhan rendah dan keterbatasan fasilitas. Pemerintah menerapkan strategi pencegahan seperti edukasi 5M, PSBB, vaksinasi, dan pengendalian
itu seperti testing, tracing, isolasi, dan perawatan. Dan adapun strategi yang paling efektif adalah vaksinasi massal, deteksi dini, dan isolasi terpusat. Pendekatan terpadu menjadi kunci keberhasilan pengendalian pandemi di Kota Depok. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.